Baik, saudaraku, selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan kalian semuanya dirahmati Allah dalam keadaan sehat walafiat. Tentu saja tidak sehat saja, tapi walafiatnya juga sangat-sangat perlu. Rahmatan lil alamin. Nah, pada malam ini atau pada saat-saat manapun, ya, Anda lagi senggang membuka kolom Master Check Official, ya, membaca buku-buku sejarah untuk inspirasi para generasi agar cinta NKRI. Dari mana? Ya, dari lelabuh para moyang kita yang berjuang menegakkan, menyatukan, dan membangun NKRI ini agar kita generasi bisa tumbuh. Kenapa? Beberapa saat yang lalu aku ketemu konco-konco, ya, bukan konco-konco, ya, anak sebaya anakku lah, sebaya anak-anak yang sebaya anakku itu. Saya tanya siapa Sultan Agung, ternyata dia tidak tahu. Siapa VOC juga tidak tahu. Kapan VOC jajah Indonesia, malah belas tidak tahu. Nah, oleh karena itu tertarik rasanya melalui media ini untuk membaca buku yang ditulis oleh Pranata SSP, ya, tentang Sultan Agung pada tahun 1977. Mungkin sebagian para pendengar belum lahir ya saat itu, ya. Saya pun juga masih kecil, ya. Itu harapan kita supaya timbul patriotik kepada teman-teman semuanya untuk mempertahankan NKRI dan melanjutkan sebagai estafet kepemimpinan, ya. Pada episode ke-6 ini, episode ke-6 halaman 32, itu Sultan Agung mempersatukan wilayah Indonesia. Ya, bagaimana ceritanya? Ya, santai aja. Yang sudah siap dengan kopi pahitnya monggo, yang siap dengan tehnya juga monggo, ya. Ada juga yang pakai camilan. Kalau zaman saya nembian itu camilan ini kacang, ya, kacang jadi letak-letik itu. Susu ya meroro kroso sampai esuk, ya. Mempersatukan wilayah Indonesia. Dengan bukunya Sastra Gending, Sultan Agung bermaksud menegakkan ideologi negara, dan untuk itu dia membuat dirinya sendiri menjadi suri toladan bagi seluruh rakyat Mataram yang dipimpinnya, baik dalam kehidupannya, baik kedudukannya, baik sebagai kedudukannya sebagai kepala negara maupun sebagai pemimpin agama, ya. Tetapi ideologi negara saja masih belum cukup. Negara memerlukan hukum yang menjadi tulang punggung pemerintahan. Karena itu Sultan Agung melakukan pembaharuan penting di lapangan hukum dan undang-undang. Bahkan juga dalam membina mahkamah pengadilan. Zaman dulu mahkamah pengadilan. Sebuah buku undang-undang telah ditulisnya sendiri dengan judul Surya Alam, artinya mataharinya dunia. Dalam buku itu disusunlah undang-undang pidana dan perdata bagi Kerajaan Mataram yang menggunakan hukum-hukum Nusantara yang sudah berlaku sejak zaman Majapahit. Tetapi kini disesuaikan dengan hukum-hukum Islam. Misalnya mengenai hukum perkawinan dan hukum warisan telah banyak diubah dan disesuaikan dengan hukum perkawinan dan hukum warisan Islam. Di samping itu, hukum adat juga dihormati oleh Sultan Agung. Mahkamah pengadilan juga diperbarui, didudukkan dalam tiap sidang pengadilan ulama-ulama senior Islam yang pilihan sebagai anggota hakim. Gitu ya zaman dulu, ya. Dengan demikian Sultan Agung mengharapkan bahwa uborampe atau alat kelengkapan negara hukum yang berdaulat makin disempurnakan. Saudaraku, tetapi ideologi dan hukum saja masih belum lengkap. Mataram harus memiliki pemerintahan yang kuat untuk mempersatukan seluruh wilayah negara. Dan tantangan mengenai hal itu tidak kecil. Meskipun Panembahan Senopati telah berhasil meletakkan kekuasaan Mataram di atas wilayah yang luas, kali ini Citarum di Jawa Barat sampai Belambangan di ujung timur Pulau Jawa
Tetapi ternyata setiap ada pergantian raja timbul pembangkangan dan pemberontakan. Nah ini Raden Mas Jolang yang menggantikan Panembahan Senopati juga menghadapi pembangkangan dan pemberontakan daerah. Sekarang Sultan Agung menghadapi hal yang sama. Ketika dia naik tahta Kerajaan Mataram tahun 1613, timbul pembangkangan wilayah. Daerah-daerah pantai utara, daerah-daerah pantai terutama, merupakan daerah yang selalu tidak puas terhadap pimpinan dari pedalaman. Bukankah negara di Indonesia seharusnya merupakan negara maritim? Sehingga pemerintah pusat harus berada di kota pantai. Dengan demikian, armada laut yang kuat. Kalau demikian, kota-kota pantailah yang paling berhak menjadi ibu kota negara Mataram. Ibu kota negara bukan harus di daerah pedalaman seperti Kerto atau kota gede, tetapi harus berada di pantai. Dengan alasan ini, Gresik terang-terangan menentang kekuasaan Sultan Agung. Sebab Gresik sejak lama telah tumbuh menjadi kota dagang yang maju pesat. Bukan hanya demikian, bahkan Gresik telah tumbuh dan berkembang menjadi pusat penyebaran agama Islam ke wilayah Indonesia Timur, yakni Kepulauan Maluku. Daerah Maluku mempunyai produksi rempah-rempah yang pada zaman itu merupakan barang dagangan termahal buat seluruh dunia. Dalam hal agama, daerah ini berkiblat pada Gresik, karena di Gresik ada keturunan wali yang pada zaman itu masih mengenakan gelar Sunan, yakni Sunan Giri III, yang memimpin pusat penyebaran agama Islam. Ya, serem ya, tak terus ya. Dengan kata lain, Sunan Giri di Gresik menuntut menjadi pusat pemerintahan kerajaan Nusantara yang baru. Kota-kota pedalaman seperti Kerto atau Pleret harus tunduk pada Gresik. Apalagi sebagai kota perdagangan yang kaya, Gresik sudah berhasil membentuk armada yang kuat, yang selama ini telah mengontrol pelayaran di Laut Jawa atas kapal-kapal dagang asing maupun pribumi. Kapal dagang dari Malaka menuju Maluku mesti singgah di Gresik. Dan yang berangkat dari Maluku menuju Malaka di barat mesti juga mampir di Gresik. Dari Gresik, kapal dagang itu dapat mengambil bekal, bahan makanan maupun air minum. Dengan sendirinya, Gresik merupakan bandar pertukaran barang dagangan yang memasukkan uang bea cukai banyak sekali. Bea cukai ya saat itu ya. Gresik memang merasa bersaingan dengan pusat Mataram, sebab sejak tahun 1610 VOC sudah diizinkan punya kantor di Jepara, pelabuhan utama Mataram. Dan pada tahun 1613 VOC sudah membangun gudang di situ. Kelak pada tahun 1618, Kompeni Inggris juga mendapat izin membuka kantor dagang di Jepara. Nah, kurang senang melihat perkembangan Jepara itu, Gresik segera mengumumkan dirinya lepas dari kekuasaan Mataram. Menyaksikan pembangkangan ini, pada tahun 1613, tahun pertama Sultan Agung memegang tampuk pemerintahan pusat, maka Sultan Agung segera mengirimkan pasukan yang tangguh untuk menggempur Gresik. Tetapi pasukan Mataram itu ternyata terlalu kecil untuk melawan pembangkangan Gresik. Coba ya, kita bayangkan saat itu, mintahnya serem ya, perang ya. Pada tahun berikutnya, tahun 1614, Adipati Kediri yang pernah memegang tampuk pemerintahan pusat negeri maritim Nusantara abad ke-12 mungkin sedang memimpikan untuk mengulang sejarah menjadi pusat pemerintahan. Kediri memberontak
Tentara Kediri yang dibantu oleh tentara Tuban dan Pasuruan merupakan tentara gabungan Jawa Timur, mencoba menyerang pusat Mataram tetapi gagal. Namun demikian, Jawa Timur belum putus harap. Kini Adipati Surabaya yang bangkit dan tampil ke depan sebagai pemimpin. Sebuah pasukan gabungan dari 9 kadipaten di Jawa Timur dibentuk. Puluhan batalion infanteri dan kavaleri dari Surabaya, Gresik, Tuban, Lasem, Jepara atau Japan, ya. Terus kemudian Wirasobo, Pasuruan, kemudian Arosbaya atau Madura Barat, dan Sumeneb, Madura Timur pada tahun 1614 itu juga berangkat dari daerah masing-masing menuju satu tempat untuk bersama-sama menyerang pusat Mataram. Wih, mendane ramine yo. Pasukan gabungan raksasa dari puluhan batalion ini memang gegirisi di sepanjang perjalanan menuju ibu kota Kerto. Memang tidak menemukan perlawanan yang berarti dari pihak pusat Mataram. Tetapi mungkin karena persiapan yang sangat tergesa-gesa pada mulanya, logistik tentara kurang baik diatur. Sementara itu, wabah penyakit telah menyerang barisan-barisan yang rapat berkemah, memaksa pasukan gabungan ini balik jalan sebelum mencapai tujuan, sebelum menemukan pertahanan pusat Mataram yang sesungguhnya. Nah, di sini jelas sekali bahwa dalam tahun-tahun pertama Sultan Agung memegang tampuk pemerintahan, ancaman keretaan wilayah sangat besar. Pada tahun 1614 itulah VOC mengirimkan duta besarnya Van Schurk ke ibu kota Kerto untuk merundingkan masalah perdagangan dan kantornya di kota Jepara. Tuh, saudaraku. Nah, selanjutnya ada suatu judul di halaman 34, terpaksa tangan besi. Terpaksa tangan besi. Nah, sejak tahun 1615 pemerintah pusat Mataram merencanakan langkah-langkah militer secara lebih cermat. Pasukan yang terlatih baik pada tahun itu dikirim ke daerah Jawa Timur di bawah pimpinan Jenderal Suro Antani. Jenderal Suro Antani, musuh yang dihadapi memang tidak kecil. Bukankah banyak kadipaten dan kabupaten yang sejak lama berusaha membangkang? Lasem sebelah timur Rembang, Tuban, Gresik, Surabaya, Madura, dan Pasuruan. Juga demikian daerah-daerah pedalaman, Kediri, Japan atau Mojokerto, Wirasobo atau Kertosono, dan sekitarnya. Tetapi Panglima siasat tentara pusat Mataram telah tahu dengan pasti akan tugasnya. Yang harus dijebol lebih dulu adalah Surabaya, kota besar yang mungkin sekali akan menjadi pemimpin seluruh Jawa Timur itu. Tetapi kota Surabaya abad ke-17 merupakan kota benteng yang dilindungi tembok kota dan daerah di luar tembok berupa rawa-rawa luas yang sukar untuk ditundukkan. Karena itu harus dicari sasaran sebagai batu loncatan untuk menyerbu Surabaya. Nah, pada saat itu Kadipaten Wirasobo atau Kertosono dan sekitarnya merupakan sasaran antara. Strateginya luar biasa zaman sakmono ya. Dia ada sasaran antara, mungkin ya dibuat peralihan itu ya, dialihkan perhatiannya itu ya. Nah, kita lanjutkan bacanya. Jika Wirasobo sudah berhasil diduduki, maka akan merupakan pangkalan militer untuk menyerbu Surabaya. Sayap pasukan pusat Mataram yang jalan darat ke timur pada tahun 1615 menyerang Wirasobo dan segera menduduki daerah itu. Jenderal Suro Antani memperkuat kedudukannya di Wirasobo sebagai pangkalan militer untuk menyerang ke timur, ke utara maupun ke selatan.
Hebat. Sementara itu, pasukan pusat Mataram yang lain di bawah pimpinan Jenderal Tumenggung Martoloyo dengan jalan darat langsung menuju utara dan menduduki Lasem pada tahun 1616. Lasem harus tetap merupakan pangkalan laut Mataram. Dari sini, Tumenggung Martoloyo memimpin pasukan ekspedisi lewat laut menuju ke timur, yakni daerah pembangkang yang paling jauh, yaitu Pasuruan. Pada tahun 1616 itu pula Pasuruan berhasil ditundukkan. Wah, kejar kasir ini ya. Tetapi ketika tentara pusat pergi meninggalkan daerah itu, Pasuruan membangkang lagi. Pada tahun 1617, Pasuruan terpaksa diserbu lagi dan dihancurkan. Kali ini kota Pasuruan dirusakkan, benar-benar dirusak, supaya kelak tidak menjadi tumpuan kekuasaan Adipati Surabaya yang berminat untuk memimpin seluruh Jawa Timur dalam menentang kekuasaan Sultan Agung. Saudaraku, tetapi sementara tentara pusat Mataram sibuk dengan tugas keamanan dan usaha mempersatukan wilayah di daerah-daerah yang jauh dari ibu kota Kerto, maka dalam tahun 1617 itu daerah Panjang, yaitu daerah Kertosuro dan Klaten sekarang, yang dalam abad 16 pernah menjadi pusat kerajaan Pajang, memberontak untuk melepaskan diri dari kekuasaan Mataram. Sultan Agung murka sekali. Sultan Agung murka sekali. Siapa penghasut perang di daerah yang paling dekat dengan ibu kota ini? Siapa penghasut perang di daerah yang paling dekat dengan ibu kota ini? Nah, beberapa batalion pasukan Wirosingo dikirimkan ke Pajang untuk memadamkan pemberontakan itu. Untuk mencegah rakyat di dataran rendah yang subur ini berulang kali memberontak. Maka atas perintah Sultan Agung, sebagian penduduk Pajang diperintahkan untuk pindah rumah ke sekitar ibu kota Kerto. Dilakukan bedol desa. Beberapa desa secara bulat ditinggalkan oleh penduduknya, boyong ke Kerto. Keluarga-keluarga boyongan ini kemudian diberi pekerjaan oleh negara menjadi pekerja tetap pada pabrik bata merah milik negara yang sedang bekerja keras menghasilkan bata merah sebanyak-banyaknya untuk menyelesaikan pembangunan Keraton Pleret. Di samping untuk pembangunan rumah-rumah dan gedung-gedung penting dalam kota Kerto, sedangkan kota Pajang diawut-awut ya, supaya penduduk tak memimpikan kebesaran kerajaan Pajang zaman silam. Demikian rusaknya Pajang, sehingga sampai sekarang di daerah ini tidak ada peninggalan-peninggalan yang membawa kenangan pada keraton Joko Tingkir itu ya. Selanjutnya pada halaman 36 ada judul Bentrokan dengan VOC. Bentrokan dengan VOC. Adipati Jeporo Tumenggung Bahurekso yang merangkap menjadi pengusaha Kendal dan bertugas mengkoordinasi seluruh daerah-daerah pantai utara, sudah dari semula curiga terhadap maksud tersembunyinya VOC dengan jalan berdagang di Nusantara. Ketika VOC mendapat izin dari pusat Mataram untuk membangun gudang di kota Jepara, di samping kantornya yang sudah berdiri sejak tahun 1610, maka Tumenggung Bahurekso berusaha untuk menghambat pembangunan gudang itu dengan jalan mempersulit VOC dalam mencari bahan bangunan, bata merah maupun kayu jati. VOC menjadi mendongkol gitu ya, mangkel gitu ya. Tambah mendongkol lagi ketika pada tahun 1618 pemerintah pusat Mataram juga memberi izin pada kompeni Inggris untuk mendirikan kantornya di kota Jepara itu, sehingga VOC bukan satu-satunya pedagang asing di situ. VOC bertambah saingannya gitu. Nah,
Mendongkol karena keadaan itu, pimpinan kantor VOC Jepara bertindak gegabah. VOC merampas kapal-kapal dagang Mataram yang sedang berlabuh di Jepara. Loh, lah kok ngene? Dibegal. Tindakan kurang ajar ini segera dibalas oleh Adipati Jepara. Meskipun kemudian perjuangan lewat diplomasi masih dijalankan, namun Sultan Agung sudah mempunyai rencana-rencana tersendiri dalam perjuangan militernya. Dengan jelas kini sudah disadarinya bahwa terhadap VOC kita tidak perlu lagi menjajaki keinginan dan niat utamanya yang terang-terangan hendak menjajah Nusantara. Bukannya sekedar berdagang rempah-rempah. Yang perlu disiasati ialah bagaimana memenangkan perjuangan melawan VOC yang mempunyai kekuatan laut lebih besar daripada Mataram dalam jangka panjang. Saudara pendengar yang budiman, langkah pertama yang harus dilaksanakan ialah meneruskan tugas mempersatukan Nusantara dalam satu komando, meneruskan usaha menegakkan persatuan bangsa. Alangkah beratnya tugas Sultan Agung saat itu. Di samping harus bekerja keras mempersatukan seluruh Nusantara, dia sudah harus turun tangan untuk mengusir VOC yang sudah mulai berkemah di bumi Indonesia. Namun, Sultan Agung tak mundur selangkah pun dari tugas berat ini. Sementara bentrokan dengan VOC tahun 1618 dan 1619 itu mendatangkan kerugian yang mengerikan. Hancurnya Jepara dan hilangnya Jayakarta karena direbut oleh VOC pada tahun 1619. Tetapi pasukan-pasukan Wirosingo atau satuan tempur yang melakukan tugas-tugas di wilayah jauh menunjukkan hasil gemilang. Untuk yang terakhir, Tuban dan Pasuruan dapat ditundukkan secara sungguh-sungguh. Pada tahun 1619 itu, dan juga Kesultanan Cirebon yang menguasai wilayah Jawa Barat bagian timur laut, pada tahun itu juga bersedia mengakui kekuasaan Mataram, sehingga Cirebon yang waktu itu dipimpin oleh sultannya yang bergelar Panembahan Ratu, Cicit Sunan Gunung Jati, berkiblat pada pusat Mataram. Kini Sultan Agung mengambil langkah baru, menggunakan barang-barang ekonomi untuk tujuan perang. Pada tahun 1620, Sultan Agung menetapkan monopoli beras. Daerah-daerah dilarang menjual beras pada pihak luar negara. Hanya pemerintah pusat yang berhak melakukan perdagangan beras, dan Jepara yang dipimpin oleh Tumenggung Paurekso ditetapkan sebagai pintu monopoli beras. Wih, zaman semono ya, bukan minyak goreng, beras ya. Dengan politik monopoli beras ini, VOC di Jepara atau di Jakarta menjadi kelabaan. Penduduk kota Jayakarta, VOC dan orang-orang sewaannya memerlukan beras. Biasanya mereka dapat mengambil atau dapat membeli pada orang-orang dan daerah-daerah Mataram di Jawa. Kini mereka mulai kehabisan beras dan tak ada jalan lain. Pada tahun 1623, VOC mengirimkan duta besar Dehan ke ibu kota Kerto untuk berunding dengan Sultan Agung perihal izin beli beras. Wah, berwibawa juga ya soal beras ini ya. Saudaraku, kita lanjutkan. Duta besar Dehan yang diperlakukan seperti dubes VOC yang terdahulu, yakni duduk bersila di Sitinggil, sementara Sultan Agung duduk di atas dampar kencono dalam kursi kayu cendono yang berukir indah. Terpaksa pulang ke Jayakarta dengan tangan hampa. Sultan Agung menolak permohonan VOC untuk beli beras pada Mataram karena VOC tak mau memenuhi permintaan Sultan. Nah, untuk mengusir VOC, Sultan telah menetapkan garis politik sebagai berikut. 1. VOC diminta supaya mengakui Sultan Agung sebagai penguasa tunggal di Pulau Jawa, termasuk Banten. Waktu itu Kesultanan Banten bersikeras tidak mau menyatukan diri pada Mataram. 2. Jika VOC mau mengakui kekuasaan Sultan Agung itu,
maka Mataram akan melindungi VOC dan memberi izin melakukan perdagangan di Jawa dengan aman. Ya. Rupanya Jan Pieterszoon tak mau mengakui kuasa Sultan Agung itu. Sebab jika Sultan Agung makin luas kekuasaannya ke seluruh Pulau Jawa, apalagi ke seluruh Nusantara, pasti VOC tak bakal bisa hidup di dunia timur ini. Karena itu, VOC lebih suka melihat Mataram dan Kesultanan Banten berkelahi terus-menerus untuk saling melemahkan. Dengan demikian, VOC akan dapat merebut kekuasaan sedikit demi sedikit, merampas daerah Jawa sejengkal demi sejengkal. Itu saudaraku untuk seri yang ke-6. Nanti kita lanjutkan seri ke-7, persatuan seluruh Jawa. Mudah-mudahan apa yang kita baca, strategi dan teknologi yang dimiliki oleh Sultan Agung pada zaman itu menjadikan inspirasi bagi generasi-generasi kini dan yang akan datang, ya. Dan paling tidak kita bisa belajar di strategi-strategi baik yang jujur, yang licik, ya, yang munafik dan sebagainya. Tentunya ini hanya sekedar ungkapan dalam bentuk bacaan. Tentu saja kemampuan dari saudaraku para pendengar yang budiman akan bisa dan tentu saja tidak sama dalam menangkapnya. Namun harapan kita adalah tumbuhnya patriotik Nusantara untuk mempertahankan NKRI. Demikian, selamat berjumpa kembali dalam episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.